subscribe. Assalamualaikum, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau apalah. Di sini gue lagi ngerasa nggak enak banget ya. Perasaan gue nggak enak banget sama kejadian yang lagi rame kayak gini. Lagi booming banget mungkin ya. Booming masalah kejadian bit gigitan ular berbisa. Itu gue merasa kayak gimana ya. Ada yang sesuatu yang ngeganjel di gue. Ini harus diluruskan gitu. Biar nggak memakan korban lagi. Gue salah satu pernah ya, gue pernah keep ular berbisa yang venom rattlesnake. Itu ular dari albino dulu. Tapi gue nggak mau handle, bukan buat gaya, tapi gue suka. Karena gue suka, gue mau beli aja udah buat display, buat pajangan. Nggak pernah gue handle buat gaya. Di sini sih gue gimana ya, bodo amat deh ya. Lu pada mau handle kayak gimana, tapi semua ada wadahnya gitu. Dan di sini gue mewakilkan, gue sebagai orang tua dari 7 anak, gue merasa ya resah banget gitu ya kan. Gue harus meluruskan ini semua, gue harus membimbing kalian supaya nggak main-main dengan malaikat penyabut nyawa ini gitu loh. Lu udah tahu resikonya deh kayak seperti apa, lu pelihara ini, lu tahu deh resikonya apa. Gue banyak banget anak-anak gue di sini, dan gue bukan mikirin anak gue doang, gue mikirin yang anak-anak kecil yang di luar sana. Sebab gampang sekarang, tinggal pencet, lu bisa langsung ke medsos, bisa langsung, semua bisa dilihat, ya kan? Semua bisa ngeliat gitu. Ya pokoknya buat korban, semoga lekas sembuh. Siapapun itu, gue nggak pernah kenal siapapun itu. Dan ingat, di sini gue bukan mau membuli, tapi kita semua peduli. Gue suka juga kok main Venom. Suka gue ngeliat ular-ular yang berbisa itu, cantik banget, cantik banget. Dan siapa sih nggak suka melihat warnanya yang begitu bagus, keindahannya, pokoknya benar-benar bagus deh gitu ya kan. Cuma ya tolong deh sekali lagi, stop rehandle, stop bersikap angkuh, stop berkata-kata. Ya nyawa lu tangan Tuhan, tapi kalau lu seperti itu, lu berarti nekat mati dong. Lu tahu resikonya kayak gini, lu pun harus tahu basic lu di mana. Dan lu harus tahu basic tentang apa yang harus lu jalani ini, hobi lu ini. Resikonya pun lu harus tahu. Dan masalah pengobatannya bagaimana, kecelakaan yang seperti apa, resikonya apa. Resikonya itu kematian loh. 1% hidup lu, tapi 99% itu kematian. Dan satu lagi, coba deh untuk selama mungkin lu bertahan hidup, untuk selama mungkin lu berguna buat orang lain. Stop bertingkah konyol. Di sini gue pengen langsung nanya ke salah satu teman gue, senior di reptil, mungkin udah lebih dulu beliau daripada gue. Mungkin dia udah expert banget di dunia venom, dunia berbisa, di dunia king cobra. Pokoknya ikutin terus, pantengin terus, kita bakalan tempat doi hari ini. Nah, di sini gue udah sampai nih ke tempat temen gue, sahabat gue, senior gue di dunia reptil, di dunia pre-handle ya. Jangan handle. Bukan ya, bukan di dunia pre-handle, bukan. Di dunia Venomus, ya kan? Di dunia ular berbisa. Ada 2 nih senior gue di sini. Pokoknya pasti kalian kenal mereka. Coba dong, siapa? Nama saya Junan Praditya. Muhammad Rangga Al-Gatiri. Oh, pokoknya pasti pada kenal. Kita di sini mau ngebahas yang tadi gue bilang tentang kegelisahan kita semua sama semua pos yang kita lihat ya Mas Jin ya. Jin, gue mau nanya nih ya sama lo ya. Lo main di dunia reptil ini berapa tahun sih? Berapa tahun ya?
tua li ya. Kalau gue sih Tua. Tua banget ya, tua banget. Cuma Tua banget. di dunia reptil lama ya. Cuma kalau di dunia Venomous ini Ah, dari tahun 2013 tuh 13 coy. Gua tuh belum main sama sekali. Kalau lu enggak gimana? Dari kapan? Gue kalau emang ke Venom emang dari umur 6 tahun udah main Cobra. Gila, 6 tahun, segede anak gue. Bayangin. Apa sih yang bikin lu pengen banget main Venom gitu? Apa ya? Pengen banget main Venom gitu. Iya. Peliharaan gitu. Cakep. Cakep ya. Kalau lu Jin gimana? Ya, kalau gue mempelajari Venom karena apa? Karena ya yang gue lihat dari dulu sampai sekarang ya, Heeh. banyak orang yang nggak ngerti tentang Venom dan kejadian gigitan ular berbisa ini banyak banget. Itu gue cari apa sih ini ular itu efeknya gimana sih kalau gigit. Jadi gue pelajarin di situ kan. Oke. Jadi suatu saat insya Allah ilmu gue bisa berguna atau buat masyarakat gitu ya. Oke. Dan malah sekarang bener banyak maraknya orang yang berani dengan free handle dengan cuma modal berani doang ya. Iya, nekat. Nekat ya, Iya. tapi tanpa ada dasar ilmu ya. Jadi mereka sebenarnya itu terjun dulu baru belajar. Itu yang fatal sekarang. Fatal banget ya. Benar-benar. Yang bikin apa ya? Nah, sekarang kan dulu ya, dulu ada kejadian belum lama ini, kejadian lu kena bit. Ya. Nah, betul. coba dong lu jelasin deh sama semuanya awalnya. Kok bisa sih lu dia profesional loh. Jina orang apa ya? Udah profesional banget di bidangnya di Venom tapi masih kena bit. Kenapa gitu? Jadi pas gue rescue ya. Iya. Jadi emang tim kita kan tugasnya buat mengamankan ya, mengamankan atau menyisir ular-ular berbisa yang ada di pemukiman. Pas waktu itu di daerah sekitar Bintaro akhirnya dipanggil. Nah, pas gue rescue mungkin sebenarnya sih gue udah safety, tapi teledor yang gue pas gue ngebuka apa semak pas itu langsung kena bit dan gue nggak pakai hook, itu teledor gue. Jadi itu sebenarnya kecelakaannya. Kecelakaan. Jadi pas Kecelakaan gue kerja buka ya? ya, Iya. gigit. Nah, dan ini sempat ada nekrosis pembusukannya. Tembus banget. Ini jadi banyak orang yang ngeremehin kobra karena mungkin udah ada bisa di pasar mandi bisa di Indonesia, jadi mereka dengan seenaknya free handle kobra, tapi nggak tahu dampaknya apa. Banyak yang meninggal akibat kobra juga. Apalagi Mas Al-Katiri ini dia udah terjun beberapa kali, apalagi dia atraksi ya, kesenian ya, kesenian. Nah, di sini harus digarisbawahi ya Jun ya. Betul. Kesenian itu benar nggak? Iya. Iya kan? Harus dibawahi ya. Di apa ya? Garis bawahi pokoknya. Kenapa? Ya diwadahi ya. Benar nggak? Coba gimana tuh? Menurut lo yang masalah kayak Dan atraksi ya. free handle, bedanya free handle, atraksi dan edukasi gitu. Betul. Nah, itu pengen banget gue bener gitu. Kan kalau kita edukasi bener ya. Iya. Edukasi bener ya udah kita edukasi, kita kenalin ular ini, Oke. terus jenisnya apa? Jenisnya. Jenisnya kayak gini, terus bisanya, Penanganan ya. terus penanganan kalau kegigitnya. Nah kalau atraksi kan beda. Kalau atraksi kita dipanggil sama Oke. yang punya acara, Oke. bang bisa kayak gini. Nah, itu kan kita atraksi. Nah tapi kalau yang freehandle Show kayak off gitu ya. Show off ya. kayak biasa Yang gitu, dibilang cuma pengen dibilang keren gitu ya. pengen dibilang hebat. Iya, benar nggak sih? Banyak Cuma sekarang ya. foto doang di dalam kamar. Nah, tuh. Terus foto di banyak orang di belakang, main sembarangan di lapangan, banyak anak kecil. Dan kalau kita atraksi kan itu kan emang udah wadah. Iya. Itu emang udah kerjaannya dia kayak gitu. Oke. Jadi kan emang dianggap kerjaan juga kan. Jadi makanya setiap orang nggak show atau atraksi gitu kesenian, mereka nggak sembarangan memakai kostum ya. Benar. Kadang kita memakai apa kostum Atribut, adat ya. atribut ya. Jadi orang lihat nggak sembarangan. Mungkin dengan atribut yang misalkan maaf kayak dukun atau apa ya. Iya, oke. Jadi orang mikirnya, oh ini orang main King Cobra ini nggak sembarangan. Iya. Jadi kan sekarang kan banyak nih yang atraksi dengan bukan atraksi ya, bener show off. Ya, show off. Pas Oke. gathering dengan seenaknya mengeluarkan apa King Cobra atau Cobra, dan itu bisa banyak dicontoh sama Orang lain. Jadi di sini kita mau ngebahas tuh apa ya? Ya agak gerah juga gitu melihat yang free handle
seorang profesional aja udah kena bit, udah pernah kena bit Naja, itu kecelakaan kerja loh, ya kan? Kalau Rangga sendiri gue nggak tahu nih udah berapa kali kena bit. Enggak, gimana enggak? Sama apa nih? Sama King. Iya, King Cobra, Naja, semuanya deh, Venomus deh pokoknya. Kalau waktu Yang itu bisa. gua kegigit kobra sama kayak Mas Dina Ah. pas lagi rescue di rumah warga. Karena di sini itu udah hampir lewat. Hampir lewat. Kalau kelamaan ke rumah sakitnya, kalau macet. Terus kalau yang kecelakaan kerja lagi atraksi kegigitan kobra di hidung. Anjing. Gila kan? Di hidung loh, lu bayangin nggak? Bayangin nggak? Terus gimana tuh? Lu selamat, tapi masih hidup sih ya? Alhamdulillah. Apa ini bukan lu? Alhamdulillah. Bukan lu. Ini keduanya. Reinkarnasi kayaknya. Sama nih, gua Fotokopiannya. reinkarnasi nih dua-duanya kayaknya. Iya. Sahan kita sih sama ya Jun ya. Pasti. Benar nggak sih? Sama. Gelisah kita tuh, benar kita ngawatirin generasi berikutnya gitu ya kan. Yang kita khawatirin anak cucu kita gitu ya kan. Nanti kesannya gue tua ya. Ya. Emang tua sih, dia tua. Tua banget loh gua. Sebenarnya bukan yang Venom doang yang berbahaya di sini. Dan di Python pun itu berbahaya. Dan satu hal yang harus kalian ingat nih ya. Ular itu bukan hewan yang munafik. Makanya itu gue suka. Ular itu bukan kayak kucing dan anjing yang lapar dia bisa ngegonggong dan meong-meong minta makan. Kenyang dia udah lupa sama majikannya, kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau ular udah kenyang pun masih nyaplok ya. Iya. Bener nggak Jun? Ya kan? Udah berapa kali kita nih kena, semua tuh bahaya. Harus apa ya? Tetaplah pakai alat pengaman ya. pengaman, apa ya namanya, hook ya. Hook ya Jun ya. Iya, alat safety ya. Ada. Oke. Oh iya, di sini juga gue pengen nanya sama lu. Cara penanganannya. Nah, ini nih hook nih. Nah, ini. Kita harus gunain selalu ini ya, Jun ya. Mau yang Ender, ya? Venom, high Venom atau yang enggak sama sekali, tetap pakai ini. Gua pun Lebih sama, safety, pakai ya? ini, lebih safety. Jangan terlalu percaya deh sama ular. Iya. Mau sejinak apapun ada apesnya loh. Ini kayak Mas Juna aja apes banget. Dibilang apes ya Jun ya. Apa sih? Nanti kita ada deh. Pokoknya ada kayak waktu Mas Juna video fotonya Mas Juna waktu kena beat ya Mas ya. Nah di sini juga gue pengen nanya sama Mas Juna sama Rangga ya, yang masalah penanganan Jun, gimana tuh caranya, gimana? Dari awal deh pengenalannya, bisanya setinggi apa gitu. Oke. Kalau Nah ini dulu deh, ini jenis apa nih? Oke, ini jenis red purple ya. Bisa nggak di Jun? Agresif sih menurut saya. Karena karakternya lumayan ya. Iya. Jadi Viper yang paling agresif jenis mungkin jenis ini ya. Bisa. Jadi jenis racunnya hemotoxin juga. Jadi dia bisa mengalami pembusukan kalau kita kena gigit. Menghitam gitu ya? Iya. Kayak necrosis gitu. Jadi jenis-jenis ular ini, ular pohon kebanyakan, Viper pohon itu kebanyakan lah racunnya hemotoxin. Antibisanya ada di Indo? Serum antibisa jenis red purple itu masih bisa. Udah ada belum ya? Yang di Indonesia itu yang udah ada Naja? Naja, Cobra, terus Rhodostoma ular tanah sama Bunga harus pas. bunga atau ular welang. Ya, jadi yang lain Jadi yang pasti tiga ya? Yang tiga, kita tahu yang tiga udah ya? ada tiga. Jadi dan apalagi King Cobra ya. King Cobra itu belum ada serum antibisa di Indonesia. Ingat, di Indonesia tuh nggak ada loh antibisanya buat King Cobra. Jadi jangan main-main deh sama malaikat maut ini nih. Makanya banyak korban meninggal akibat King Cobra ini. King Cobra tuh. Karena dia emang yang bikin orang tertarik buat. Iya, soalnya gayanya itu loh. Dia Gua punya juga- wibawa sih. Iya Wibawa benar, banget. wibawanya benar. Dan dia juga bisa hipnotis ya. Nah, Orang megang sekali aja ketagihan. Ketagihan. sama gue pun gitu ya dulu ya. Megang dulu ya. Gue megang, sempet megang. Cuma ya udahlah. Mau megang lagi? Enggak. Enggak. Gue Jadi- tahu resikonya gimana. Gitu. Nah, yang kedua ini nih. King Ini Cobra. King Cobra. Ini King Cobra peliharanya Rangga nih. Udah lama banget ya. Udah lumayan lama. Dan dia yang tahu karakternya. Hmm. Belum tersebut gimana itu. Karakternya gimana nih, Kak? Kalau menurut gue pribadi ya Iya, kalem. kalem katanya. Kayak kalem. Eh, emang sih hati dari hati ya. Hati ke hati, chemistry kali ya. Itu juga kalau dia emang lagi nggak mood gitu Ah. ketahuan. Kan pernah gigit dia juga. Loh, pernah digigit sekali. kapan? 3 bulan ya? 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Selamat boleh. Hah? Iya. Kita panik dia yang santai. Iya.
nggak ada gue donasi. yang ngopi dia yang nelpon. Ngeselin ya. Kita panik ya dik. Gue Nah. tegal panik, dia yang santai. Nah ini nih, gue juga pengen nanya ini nih. Nah ini CBA-nya punya Rangga nih, benar nggak? Iya. Ya kan, nih hasil ternakan punya Iya. Rangga nih. Banyak ya. Coba deh. Keren kan? Wih. Kalau ini apa nih mas? Mas, Eder Dan dia masuknya lapi. Elpidaya jenis Elpidaya. masuk di daerah Papua. Dan banyak banget. Kemarin kasus yang apa? Brimob. Brimob yang Hmm. meninggal Hmm. karena gigit ular ini. Kalau kita penanganan salah Ah, bisa mempercepat. oke. Atau kalau kita penanganan benar mungkin masih bertahan berapa jam. Iya. Kecuali ular Taipan. Nah, ada ular berbisa nomor 1 di dunia itu ular Taipan namanya dari Papua. Itu nggak bisa Bisa ya? penanganan apapun. Jadi jenis ular ini emang bahaya. Makanya kan yang tadi bilang penanganan itu penting ya. Makanya ada yang namanya di WHO tahun 2016 itu diciptain imobilisasi. Jadi mengurangi pergerakan di area yang kegigit. Jadi kayak orang apa sih? Patah tulang ya. Oke. Iya. Patah tulang pakai papan, terus kita ikat dan jangan banyak bergerakan. Kalau seorang sekarang kan orang masih banyak yang percaya yang masih pakai disayat, Ah, oke. apa yang dia kenceng tuh. Hmm. Jadi kenceng dan itu WHO salah. Gitu. Mungkin ntar imobilisasi bisa cari aja di Oh iya benar nih. Pengen nanya, Hmm. biasanya serum anti bisa ini adanya di rumah sakit mana aja sih? Sebenarnya rumah sakit tuh jangan takut kehabisan atau nggak ada ya Ah. serum bisa, karena rumah sakit itu semua itu emang udah yang udah ikut pelatihan tentang gigitan ular, penanganan ular tuh udah kerjasama. Jadi misalkan rumah sakit ini nggak ada, sebenarnya itu di Bio Farma. Oke. Dan emang harus wajib stok ya. Jadi kalau yang nggak ada, bisa telepon ke rumah sakit yang terdekat. Tapi kalau emang rumah sakit yang ada pelatihan, nah itu fatal. Karena kebanyakan menurut saya gigitan ular itu bukan karena ularnya, tapi penanganan dan sampai masalah. Oke. Penanganannya yang agak lambat ya. Betul, salah. Dan salah ya. Terus semalam lihat nggak sih ada selintas di medsos tentang kejadian Kenabit. Nah, Bibit kobra ya. Naja ya, Naja Cobra ya. Itu tanggapan lu gimana sih Jun? Gue pribadi di Tangerang ini atau nggak di Jabodetabek ya. Bulan ini hampir 3 bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu sampai sekarang itu hampir 7. Kasus FA, free handle. Betul, ada yang kecelakaan, ada yang kecelakaan. Oke. Dan menurut gue itu miris banget ya. Heeh. Karena mereka sekarang cuma lihat itu kerennya doang. Kerennya doang, Ya. konyolnya doang ya. Jadi ya kalau kita dulu lihat orang aja main emang keren, cuman kita nggak berani langsung tanpa kita pelajari dulu, bener nggak ya? Nggak ya. Oke. Tapi kalau orang sekarang ya gitu saya bilang berani dulu baru belajar. Oke. Nah kalau kayak gini kan repot ya. Iya benar. Mestinya edukasi, mestinya tahu basicnya dulu. Iya, pelajari dulu tentang Oh, apa oke. itu penanganan jenis ular dan Oke. terserah lu mau main apa, tapi ingat Ada jangan pokoknya. Iya. Nah kalau menurut lu gimana tuh nggak masalahnya semalam tuh? Miris loh. Miris banget. Tapi kasihan ke Orang tuanya ya. Jadi di sini gua sebagai orang tua ya, gua merasa was-was gitu, was-was banget sama perkembangan anak-anak nanti ya kan, yang begitu mudahnya kita tinggal pencet tombol apapun, Keluar, YouTube, Facebook itu udah ada gitu. Makanya bolehlah free handle, boleh, tapi harus tahu tempatnya dan gimana tuh nggak harus Ya, ada wadahnya. juga. ada wadahnya Iya. gitu ya kan. Kita nggak boleh sembarangan kayak model-model apa ya, ICS apa sih namanya? Indonesia Kebraso. Oh, Indonesia Kobraso punya Bang Indra ya. Nah di situ ada peraturan khusus ya, Iya. benar nggak? Pokoknya di setiap anggotanya itu nggak boleh sembarangan pegang. Dia punya peraturan. Memelihara. Iya, bener. Dan itu pun snack show, Iya, itu atraksi. Atraksi kesenian ada juga kok yang piton segala macam atraksi ya. Gue sih ya nggak masalah lah kayak gitu ya kan, tapi tolong deh ya kan jangan terlalu bebas banget gitu ya kan. Kalau lu sendiri yang mati sih bodo amat gitu ya kan, tapi gue peduli. Di sini kita peduli ya Jun ya. Pasti. Kita peduli banget gitu ya kan, kita peduli sama kedepannya bagaimana.
coba deh bertahan hidup selama mungkin dan berguna banget selama mungkin gitu. Buat seorang profesional aja kayak mereka aja masih bisa kena beat gitu ya kan. Jujur nih, ini senior gue banget sampai ada kena beat kayak gitu kan gimana gitu ya kan. Jadi intinya kita bikin konten di sini tuh nggak ada saling memojokkan kan ya. Gue pemain non Venom dan Juna pemain Venom, Angga pemain Venom juga, tapi kita satu misi gitu ya kan, satu pemikiran, kita sama, kita nggak mau ngebully. Mungkin Juna udah capek banget ngebilangin, capek banget ya Jun ya kayaknya ya. Kita ngebilangin cuman jangan terlalu keenakan. Iya benar. Jangan terlalu tergiur dengan tepuk tangan atau Oke. bilangan yang keren ya. Iya. Karena kita nggak tahu apesnya kapan. Iya benar. Seorang profesional loh masih bisa apes bagaimana? Apalagi kita yang baru setahun, 2 tahun, baru 5 menit tiba-tiba. Sorry ya. Sekarang kan kalian udah nggak main sembarangan kan ya, nggak free handle sealai itu kan. Iya kan, sealai Nggak itu. jadi pre-handle alay. Udah nggak alay. Jadi gini, apa sih yang lo lakuin sekarang Jun? Kalau gue cenderung ke edukasi sama rescue. Nah kalau lu gimana menurut lo? Lo kan di bidang atraksi ya. Kayak gimana sih pokoknya supaya kawan-kawan kita ini hobinya tersalurkan positif gitu, berguna gitu. Yang sering begini-gini. Iya. Ya sebenarnya sih kan ya kayak tadi gue bilang, semua kan emang udah ada wadahnya. Ya kan, kalau emang lu pengen dibilang keren, pengen Oke. dibilang hebat, ya lu masuklah ke wadahnya itu. Wadahnya tuh kayak gimana? Kayak lu masuk ke kesenian, Oke. di situ juga ada peraturannya. Oke. Lu nggak boleh sembarangan ini kan. Dan puas juga ya main. Iya, di situ juga lu puas kan, bisa kayak ada panggilan nih lu harus atraksi di sini. Iya. Tapi kita bebas. Sama, gue juga kan sama. Gue juga hobi kan, hobi ular juga, sama aja gitu. Gue pun sama kayak gini. Gue tempatin hobi gue ini dengan wadah yang benar. Gue mencoba buat breeding, ya kan, benar nggak, breeding BP, breeding retic, ya kan, dan menghasilkan duit loh, ya kan. Jadi nggak sia-sia gitu. Lu berdarah pun di rumah lu dapet duit. Kayak nih, ini contoh pemain Venom yang benar-benar keren menurut gue ya. Gua juga Ini hasilnya loh. ini hasil gua nggak Oh. cuma melihara, Oke. gua juga ini gua ngawinin. Ini tahun 2018 ini kawin. Enggak, Bagus ya. Gua jual. Keluarin dong yang ini. Berani nggak? Ya guanya berani-berani aja, cuma duitnya ya. Parno gua. Anjing beget gua. Ini dari Saya sih bad news. Oh iya, jangan lupa ya. Pokoknya selalu pantengin channel YouTube kita. Jangan lupa juga pantengin channel YouTube-nya Juna sama Rangga di apa? Jun? Naja Diary TV. Naja Diary TV. Nanti ada di sini. Dan jangan lupa juga IG-nya. Jangan lupa IG-nya Rangga di follow juga. Apa nama IG lu? Katir. Sama di Apa? Alkatiri. Oke. Kalau Jun, lu Jun? Juna Pergicia. Oke. Dia Pokoknya juga ada di channel- bawah ya. Jangan lupa follow. Punya channel YouTube juga. Oh iya, punya channel YouTube juga katanya. Rangga. Iya. Apa tuh channelnya? Ya. Sama gua katir juga. Oh, nah, pokoknya ada di bawah sini ya. Pokoknya pesan-pesannya cuma itu aja sih. Kita nggak ada saling membuli. Kita mencoba peduli. Kita peduli sama masa depan kalian. Pokoknya coba deh salurin hobi kalian dengan hal-hal yang positif, yang menghasilkan. Sayang banget loh duitnya dibuang sia-sia. Kalian ngasih makan segala macam. Coba deh salurin hobi kalian. Jangan cuma pengen dibilang hebat. Iya, benar. Pengen didapat like banyak, Oke. love banyak. Oke. Besokannya lu mati. Iya, benar. Nggak bagus Nggak ada banget. hasil. Nggak ada hasilnya. Coba deh sekali lagi gue bilang sama lu semua, bertahan hidup deh lebih lama lagi. Jangan mati konyol. Bener. Gue juga nggak mau. Gue juga sampai sekarang paling takut gue megang ular-ular yang gede. Ini tanya Jina. Takut gue megang ular-ular gede karena gue nggak mau mati konyol. Ya kan? Tetap. Pokoknya gue pengen berguna buat semua orang.
Nah, tadi kan udah kita bahas semua ya dari awal tentang apa sih bahayanya, ini jenis apa sih, penanganannya bagaimana sih gitu kan, udah kita bahas. Lo ada saran nggak sih, Jun? Ada masukan nggak buat anak-anak sekarang ini? Kalau masukan gue sih udahlah, kalian udah nggak usah gaya-gayaan lagi main-main kayak gitu, atau nggak cuman biar dibilang wah lagi. Dan kita masuk ke positif lah, karena kan lu suka Venom misalkan, lu pelajarin Venom, terus lu edukasi ke masyarakat, karena masyarakat tuh lebih butuh edukasi, bukan atraksi dengan show off kayak gitu ya. Kalian dengan main pegang seenaknya, mendingan tuh edukasiin ke masyarakat tentang bahayanya, tentang ular berbisa dan penanganannya itu lebih penting buat masyarakat. Jadi nggak salah sekarang, kasihan kalau lu kegigit, orang tua lu, teman-teman lu, dan semuanya itu bakal khawatir. Biayanya belum juga. Biayanya belum, itu di rumah sakit bisa nyampe 40 atau 50 jutaan. Nah, Bener sedih. ya. Dan BPJS itu nggak mengcover ya. Jadi jangan katanya kalau ditular BPJS di cover, itu nggak di cover sama BPJS. Jadi kalian kalau mau main kayak gitu siapin nyawa kalian sama uang. Kalau nggak mati bangkrut. Nggak mati bangkrut. Iya. Jadi 1% lu hidup, 99% itu lu mati. Iya. Positif kayak gitu. Kalau menurut lu nggak gimana? Masukan buat teman-teman kita nih semua, ya kan? Kalau emang lu suka apa, kayak abang Dira tadi bilang, kayak apa, lu suka Venom kan, daripada lu sembarangan foto kayak gitu kan, mainin di lapangan, ditonton orang banyak, nggak berguna juga sih sebenarnya. Iya. Lu di lapangan tanpa ada acara nggak jelas kan, kecuali ada acaranya bener. Nah kalau emang lu pengen kayak gitu, ya lu masuk lagi ke wadahnya, kayak ke kesenian, atau enggak lu bikin sendiri lah, Kelompok lah ya, gitu. Kelompok edukasi lah ya. Nah, itu kan buat lu sendiri. Itu juga kan ya bisa dapat duit juga, lu berguna juga buat orang kan, daripada kayak gitu. Terus kalau enggak ya udah lu beli di luar aja. Nah, benar. Jadi di sini gue mau ngasih tahu ya, kita nggak memojokkan siapapun. Betul. Benar nggak, Jun? Enggak, ya kan? Kita nggak memojokkan. Ah, lu main free handle gini, enggak. Ah, lu main non venom, enggak. Kita tetap satu. Kita satu hobi. Salam darah dingin kali ya. Bener, kita satu hobi. Jadi intinya kita peduli, sangat peduli. Kita perhatiin, kayaknya kok makin lama kasusnya makin terus bertambah gitu ya kan. Pokoknya stop deh. Stop, jangan berbuat konyol. Pokoknya gunain hobi lu ini bermanfaat banget gitu buat lu. Buat nyenengin orang tua lu, buat nyenengin sekitar dan teman-teman lu. Jadilah orang yang berguna. Itu juga bakal bikin diri lu sendiri seneng kok Iya benar. kalau kayak gitu. Kayak kemarin yang gue posting tuh, telur-telur itu wow luar biasa, penantian 4 tahun loh. Hah? Seneng nggak? Seneng banget, 4 tahun gue. Berarti gua nunggu netasnya baru ke seneng. Jadi dapat apa nih? Gak dapat apa sih. Gak ada vape baru, gak ada. Pokoknya intinya kita ini nggak menyerang siapapun gitu ya kan. Kita nggak membela sana sini, kita nggak nyerang sana sini. Pokoknya kita satu ya. Pokoknya stay terus di channel gua R3S Reptil dan stay terus di channelnya Mas Yuna. Nah jadi RTV. Oke, di Bangga. Dari Reptil. Oke, jangan lupa tetap sehat dan salam waras. Sementing matang, sementing matang.